Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suyanto dari SMA Negeri 4 Semarang, CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata modul 1.1. Pada modul 1.1 berkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Suyanto, CGP Kota Semarang, dengan pengajar praktek Bapak Kurniawan Sutrisnadi dan fasilitator Bapak Arif Hidayat. Selama mempelajari modul 1.1, saya terhenyak, tertampar, saya tersadar. Selama ini saya masih mengajar dengan cara yang salah, menggunakan pembelajaran yang sering berpusat pada guru. Padahal harusnya pembelajaran yang benar itu harus berpusat kepada peserta didik. Dari situlah akhirnya saya berpikir harus ada perubahan cara mengajar untuk dapat memuliakan peserta didik. Refleksi pembelajaran yang saya alami setelah saya belajar modul 1.1, maka saya banyak belajar terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sehingga berniat dan bertekad kuat memperbaiki cara pembelajaran yang saya lakukan dengan beralih ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para peserta didik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Karena pendidikan sangat penting di sana. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran fisika, hubungkan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dalam bentuk lain. Jadi semangat tadi adalah sebuah energi, maka kita yang harus dapat memfasilitasi mereka untuk mengubah dalam bentuk yang lain, yang menjadi bentuk energi lain yang luar biasa. Akhirnya ide dan gagasan timbul setelah saya belajar modul 1.1, yaitu saya punya ide untuk mengubah gaya pembelajaran saya yang dari awalnya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada peserta didik yang dapat menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Tentu saja juga bersifat riset ya, untuk mengembangkan kemampuan riset anak-anak kita. Langkah yang saya lakukan mulai dari perencanaan pembelajaran. Untuk merancang pembelajaran tersebut, maka saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk menentukan model pembelajaran. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran dan menetapkan tema yang dipilih. Dan yang ketiga, menyusun LKPD terkait pembelajaran. Dan langkah terakhir, memberitahukan kepada peserta didik terkait peralatan yang harus dibawa dalam pembelajaran tersebut. Hal yang saya ambil adalah menentukan karakteristik rangkaian seri dan paralel hambatan dengan simulasi PET. Jadi ini praktikum yang kami lakukan di dalam kelas karena laboratorium fisika kami sedang dalam pemugaran. Apa yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran? Pada awalnya kelas dibagi menjadi 6 kelompok dengan anggota kelompok 5-6 siswa. Kemudian langkah selanjutnya menjelaskan prosedur praktikum terkait apa yang harus dilakukan. Dan langkah ketiga membimbing penulisan laporan dan presentasi pada minggu selanjutnya. Karena selain mereka bisa melakukan kegiatan ilmiah, mereka juga harus bisa berkomunikasi ilmiah. Memantau jalannya praktikum. Jadi siswa bekerja dalam kelompoknya menggunakan alat yang digunakan yaitu laptop, kemudian mengerjakan LKPD yang telah dibagikan, dan yang ketiga menulis dan mengamati data-data yang nanti akan ditulis dalam laporan. Setelah selesai praktikum, yang pertama menulis data-data yang didapat dalam tabel LKPD yang disediakan. Langkah kedua, mengolah data yang didapat dari hasil praktikum dengan simulasi PET. Dan yang ketiga, membuat laporan dan media presentasi untuk ditampilkan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kedua,
siswa selain mengumpulkan hasil laporannya, mereka juga mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil kerjanya, sedangkan kelompok yang lain memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan terkait dengan hasil kerja kelompok yang mempresentasikan. Bergilir, 6 kelompok mempresentasikan semua masing-masing 10 menit, dan di akhir pembelajaran guru sebagai fasilitator meluruskan pendapat yang kurang benar dan bersama-sama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran yang sedang berlangsung. Berikut adalah testimoni peserta didik terkait dengan pembelajaran yang kami lakukan. Halo, perkenalkan nama saya Naura Reva Aulia, bisa dipanggil Naura. Saya merupakan siswi kelas 12 MIPA 7 yang diajar oleh Mr. Yan pada pelajaran fisika. Bagaimana sih pelajaran fisika yang diajar oleh Mr. Yan? Nah, dari pengalaman saya diajar oleh Mr. Yan pada kelas 12 ini. Mr. Yan selalu menggunakan PPT, yaitu PowerPoint dalam menjelaskan materinya. Nah, itu sangat membantu saya dan teman-teman saya untuk memahami apa yang sebenarnya kita pelajari dalam subbab-subbab fisika tersebut. Seperti contohnya juga, pada minggu kemarin saya dan teman-teman saya diperintahkan untuk melakukan eksperimen di PET simulator. Jadi PET simulator itu apa sih? Nah, saya juga baru tahu kalau misalnya Pak Yan atau Mr. Yan menyarankan kita untuk menggunakan PET simulator. Jadi kita bisa tahu bagaimana penerapan fisika itu di kehidupan nyata. Nah, untuk minggu kemarin kami belajar tentang listrik dinamis. Mau lihat seperti apa? Yuk simak! Nah, pada PET simulator ini sangat membantu saya dan teman-teman saya dalam memahami bagaimana sih sebenarnya bentuk rangkaian seri dan rangkaian paralel pada subbab listrik dinamis ini. Nah, selain itu, di akhir saya dan teman-teman saya diperintahkan untuk membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint ini juga penting karena dalam pembelajaran Mr. Yan kita dapat mengetahui pendapat dan gagasan dari kelompok lain ataupun teman lain, sehingga kita dapat memahami materinya itu lebih paham. Sekian dari saya, jangan lupa find Physics is Easy by Mr. Yan. Dadah. Ya, terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.1. Saya Srianto, CGP 9 Kota Semarang. Salam bahagia. Terima kasih.